Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum menjalankan ibadah, setiap muslim harus dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua jenis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil cukup cara mensucikannya dengan berwudu atau bertayamum saja. Dan untuk hadas yang besar itu setiap muslim harus mandi. Oleh karena itu, mandi setiap hari merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Dalam agama Islam terdapat hal-hal yang dianjurkan, diizinkan, dan juga yang dilarang. Dalam pandangan Islam, mandi termasuk salah satu cara untuk membersihkan diri dan memperoleh keberkahan. Oleh sebab itu, disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan mandi sesuai dengan situasi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, mandi disunahkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadis dari sahabat Al-Faqih bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selain itu, Al-Faqih juga selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi di hari-hari tersebut. Kedua, mandi juga disunahkan saat mengenakan pakaian ihram saat haji atau umroh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadis Zaid bin Sabit yang menggambarkan Nabi melepas pakaian dan mandi sebelum memulai ihram. Kemudian yang ketiga, yaitu mandi dianjurkan ketika memasuki kota Mekah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan karena Nabi Muhammad SAW juga melakukannya. Keempat, mandi dianjurkan setelah seseorang sadar dari pingsan atau sembuh dari penyakit gila, seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika sedang sakit. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha saat Nabi SAW meminta air dalam bejana dan mandi setelah sadar dari pingsannya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mandi setelah sadar dari pingsan dianjurkan, terutama jika pingsan tersebut terjadi berulang-ulang kali. Kemudian yang kelima, mandi setelah berhubungan suami istri itu disunahkan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Rafi. Beliau berkata bahwa pada suatu hari Nabi menggilir istri-istri beliau, dan setiap kali selesai berhubungan beliau mandi sebelum melanjutkan ke istri-istri berikutnya. Abu Rafi kemudian bertanya pada Nabi SAW, mengapa Nabi tidak cukup mandi sekali saja? Kemudian Nabi menjawab bahwa mandi setiap kali selesai berhubungan badan lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Kemudian yang keenam, disunahkan bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah akibat sakit untuk mandi setiap kali sholat, seperti yang dianjurkan dalam hadis Sayyidatina Aisyah. Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit selama 7 tahun, lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi. Nabi SAW bersabda, ini akibat urat yang luka, maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Kemudian yang ketujuh, mandi setelah memandikan mayit disunahkan seperti yang ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa memandikan mayit, hendaklah ia mandi setelahnya. Barang siapa yang memikulnya, hendaklah ia berwudu. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah orang yang memandikan mayit wajib mandi atau cukup berwudu saja. Dari para sahabat dan ulama sesudahnya mengatakan bahwa mandi setelah memandikan mayit tidak wajib, namun disunahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa minimal harus berwudu setelah memandikan mayit. Yang kedelapan, mandi sebelum sholat Jumat adalah suatu ibadah yang disunahkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, barang siapa datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi, sedangkan yang tidak menghadirinya, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Ulama menyatakan bahwa mandi Jumatan itu wajib dengan argumen dari dua hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyebutkan bahwa setiap muslim harus mandi 1 kali dalam seminggu, dan hadis lain yang menyebutkan bahwa jika salah seorang di antara kita menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat hanya disunahkan mereka berdalil dengan hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa berwudu di hari Jumat maka itu baik. Akan tetapi barang siapa yang mandi ketika itu maka itu lebih utama. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi ada juga yang mensahihkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mandinya Rasulullah SAW? Rasulullah memiliki tempat mandi yang sangat mewah dan istimewa, bahkan bisa disebut sebagai tempat mandi para raja.
Kemewahan yang ada bukanlah dari benda-benda yang ada dalam kamar mandinya, tetapi hakikatnya jika kita menginjak tempat tersebut, kita bisa merasakan keindahan air yang ada di dalamnya. Cara mandi yang benar tidak hanya dengan melepas pakaian dan langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ada urutan yang harus diperhatikan dan diikuti, yaitu dimulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki, lalu betis, kemudian paha, perut, dan pundak. Kemudian setelah itu berhentilah sejenak selama 5 atau 10 detik dan rasakan seperti ada uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun. Barulah kemudian kita bisa melanjutkan mandi seperti biasa. Hikmah dari cara mandi yang benar ini adalah untuk terhindar dari retaknya tubuh seperti halnya gelas yang diisi air panas, kemudian langsung diisi air dingin. Tubuh kita juga cenderung panas, sedangkan air mandi yang kita gunakan cenderung dingin. Jika kita langsung menyiramkan air ke seluruh badan atau bahkan kepala, angin yang seharusnya keluar malah terperangkap dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Jika cara mandi kita seperti ini, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti jatuh di kamar mandi, stroke, masuk angin, dan migrain. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mandi yang baik supaya tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Lalu, perhatikan juga waktu yang dianjurkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW ketika mandi. Sahabat beriman dirahmati Allah, walaupun tidak ada batasan waktu, akan tetapi terdapat waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mandi dalam agama Islam. Menurut buku fikih Islam, Wa Adillatuhu Jilid 2 karya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, waktu mandi menurut madhab Syafi'i adalah pertengahan malam. Sedangkan menurut madhab Maliki dianjurkan pada 1/6 terakhir malam dan setelah sholat subuh. Sementara itu madhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Dari keempat madhab itu dianjurkan untuk mandi di pagi hari, baik setelah tengah malam maupun setelah sholat subuh. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut kandungan ozon pada air sangatlah tinggi, sehingga tubuh terasa lebih segar dan daya tahan tubuh meningkat. Oleh sebab itu seorang muslim perlu menjaga waktu mandi yang baik dan dianjurkan menurut agama Islam. Dalam agama Islam juga ada 3 waktu yang dilarang untuk mandi. Larangan ini ditetapkan karena pada waktu itu tubuh manusia sedang mengalami kondisi yang rawan dan memerlukan istirahat. Yang pertama, 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu itu suhu tubuh manusia meningkat dan sangat tidak disarankan untuk mandi pada saat itu karena dapat menimbulkan rasa lelah dan letih. Salah satu larangan yang harus diperhatikan adalah jangan mandi selama 30 menit setelah sholat asar. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan berdampak buruk pada tubuh kita. Waktu mandi yang dilarang ini biasanya terjadi pada jam 3 sore, di mana banyak orang melakukan aktivitas mandi setelah beraktivitas, seperti bekerja atau sekolah. Pada saat itu kondisi darah dalam tubuh masih dalam keadaan panas, dan mandi pada waktu tersebut dapat meningkatkan risiko kematian mendadak. Bahkan jika menggunakan air dingin, jantung bisa berdebar semakin cepat dan kinerja jantung semakin melemah, sehingga orang yang memiliki masalah jantung harus lebih berhati-hati lagi. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari mandi selama 30 menit setelah sholat asar pada waktu kondisi darah dalam tubuh sedang panas. Kemudian yang kedua, waktu maghrib. Pada waktu maghrib jantung masih lemah, sehingga mandi saat itu tersebut dapat meningkatkan resiko terkena penyakit paru-paru basah. Sebaiknya hindari mandi pada waktu tersebut, khususnya 30 menit setelah sholat asar hingga setelah sholat maghrib, sekitar pukul 6 sore hingga 7 malam waktu setempat. Jika tetap mandi pada waktu tersebut, maka dapat menyebabkan jantung mengalami kaget dan berpotensi menyebabkan kematian mendadak. Hal ini karena tubuh sedang dalam kondisi panas dan terkena air dingin pada saat itu dapat membuat tubuh kaget, terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan masalah serius atau bahkan fatal. Sebaiknya sesuaikan suhu tubuh sebelum mandi. Jika ingin menggunakan air hangat, maka gunakanlah air hangat sesuai dengan suhu tubuh yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, sesudah Isya hingga jam 12 malam. Waktu setelah Isya ialah saat yang penting bagi jantung manusia untuk beristirahat. Oleh sebab itu, mandi pada waktu itu dapat merusak jantung seseorang dan bahkan menyebabkan penyakit rematik. Jangan mandi antara pukul 7 hingga 12 malam karena suhu tubuh sedang panas dan pada waktu itu, dan memaksa mandi biasa berbahaya bagi tubuh karena tidak sesuai dengan suhu tubuh. Mandi dengan air dingin ketika suhu tubuh sedang panas bisa menyebabkan rasa tidak nyaman setelah mandi. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan otot menjadi kaku, meskipun tidak terlalu berbahaya. Menurut Rasulullah SAW, mandi yang tepat adalah di waktu subuh atau sebelum subuh, karena pada saat itu air mengandung ozon lebih tinggi, sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat Anda awet muda, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat beriman, yang perlu diketahui bahwa larangan-larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak, dan tidak ada sanksi apapun jika kamu melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut hanya dianjurkan agar tubuh tidak terganggu keseimbangannya, akan tetapi sangat penting untuk mencuci anggota tubuh yang berkeringat.
terutama pada daerah-daerah tertentu seperti ketiak, selangkangan, dan lipatan-lipatan pada tubuh untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.